Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Lanjutannya ya, saya akan bahas ini saham ada Adikarya, Adi, Wika, PTPP, WSKT, Weton, WG, Kras, dan JSMR. Oke teman-teman, saya akan langsung masuk ke bahasan ya. Ya, saya akan mulai dari Adikarya ya teman-teman. Dari Adikarya, ini karena saham-saham karya yang lagi menggeliat jadi saya bahas ya. Ini adalah pergerakan Adikarya di dalam daily, teman-teman bisa ngelihat. Hari ini Adikarya juga masih mampu bertahan di atas supportnya kemarin ya. Supportnya kemarin ada di 835 teman-teman, 835. Memang sempat sentuh di 835, itu merupakan support yang kemarin, resistan sebelumnya yang merupakan resistan yang sudah di break kemarin teman-teman ya. Berhasil di break kemarin, terus kemudian hari ini dites 61,8. Ini sudah berapa kali dia ngelewatin situ, ada 1, 2, 3 kemarin dan hari ini maksudnya. Bisa closing di atasnya, di atas 835, closingnya di 855 ya. Secara pergerakan oke, mampu bertahan dan Adikarya tidak ada istilahnya tidak ada pelemahan berlebihan saat ini. Dalam tren paling kecil yang saya ambil dengan menggunakan Fibonacci, ada target 935 untuk Adikarya teman-teman. Ada target 935, ini juga berbarengan. Ini juga berbarengan dengan resistan candle di sekitaran Maret 2022, itu target untuk Adikarya di 50 retracement weekly. Dalam monthly-nya pergerakannya masih jauh banget ya. Ini adalah akhir tahun teman-teman. Ini saham konstruksi ini saya pantau ketat karena IKN sedang jalan pembangunannya di dekat Balikpapan ya. Terus kemudian akhir tahun biasanya adalah penyelesaian proyek-proyek konstruksi. Jadi kita semua tertuju, atau saya maksud saya gitu. Kalau teman-teman mau ikut nggak apa-apa. Ikut memantau gitu, ikut memantau saham-saham konstruksi. Ya, terus kemudian kita tengok dulu pergerakannya seperti apa untuk asingnya. Oke, sebentar dulu teman-teman. Untuk asingnya kita lihat dulu untuk Adikarya. Asingnya hari ini keluar ya teman-teman. Untuk asingnya hari ini keluar cukup besar. Untuk kenaikan volume hari ini di atas rata-rata ya teman-teman, volumenya di atas rata-rata. Terus kita lihat indikatornya sih belum ke trigger teman-teman, karena volumenya masih belum begitu besar sepertinya ya. Harganya juga naiknya masih landai-landai aja, jadi kuncinya sih sebenarnya kalau harganya naik dengan dorongan volume yang kenceng, itu indikatornya akan banyak tertrigger seperti itu teman-teman. Kalau sekarang belum kelihatan trigger dari volume yang kencang itu teman-teman. Terus kita lihat dulu untuk komposisi dari buyer seller untuk Adikarya. Buyer seller hari ini teman-teman bisa ngelihat bahwa 46% yang berani HK. Jadi dominasi sellernya masih lebih kuat. Menjual di bid sebanyak 54% ya. Jadi dominasi seller yang menjual di bid malah lebih besar hari ini. Terus kita lihat dulu untuk Wika. Wika teman-teman ini di area resistan. Ini cukup kuat ya resistan ini. Dari Agustus teman-teman. Ini resistan dari kisaran 15 Agustus. Sampai sekarang ini masih belum berhasil ditembus ya. Kalau saya gambarkan resistannya adalah seperti ini. Bentuk resistannya adalah flat dan kemudian bentuknya ini seperti ascending triangle ya. Ascending triangle dengan bentuk low-nya adalah semakin tinggi atau higher low. Pergerakan dari Wika seperti itu. Terus kemudian dalam weekly kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Resistan itu kisaran di 1100, ada target di 1170, 1180 teman-teman. Ini merupakan resistan candle juga sebelumnya. Terus pergerakan hari ini untuk Wika kita bisa ngelihat volumenya oke. Asingnya sayangnya masih keluar ya, untuk asingnya masih keluar. Sekarang kita tinggal cek untuk ininya. Buyer sellernya teman-teman ada 59%, buyernya berani hajar kanan di over ya.
luar biasa juga ini. Terus kemudian kita cek lanjutannya. PTPP teman-teman ketemu resistan, ini juga tidak terkoreksi berlebihan hari ini, ketemu resistan di kisaran 1050-1060 teman-teman. Jadi sementara retracement masih ketemu resistan dan retracement, indikatornya volumenya sebenarnya oke ya, indikatornya namun belum tertrigger, harganya memang nggak kemana-mana, jadi MACD-nya kelihatan flat ya, MACD-nya konsolidasi juga, karena memang belum ada dorongan volume. Terus kita lihat dulu untuk asingnya, untuk PTPP hari ini keluar ya, keluarnya adalah lebih besar 2 kali dari kemarin, dan sekarang kita lihat untuk ini PTPP kondisi asingnya, kondisi ininya ya, kondisi buyer sellernya imbang ya, 49 membeli di over, 51 49 membeli di over, dan 51 menjual di bid, jadi boleh dibilang imbang saja. Kemudian kita tengok untuk pergerakan Waskita Karya. Waskita Karya masih kepentok di MA, masih kepentok di retracement 50 ya teman-teman. Retracement 50 ini sekaligus merupakan MA 200-nya. Jadi 2 titik atau 2 kejadian yang sama di MA 200 sekaligus di 50 retracement ya. Untuk monthly-nya atau weekly-nya ada resistan 610, 610, 695 dan targetnya 775 dengan syarat harus bisa melalui titik-titik resistannya tadi ya. Terus kemudian kenaikan dari sebentar teman-teman, saya cek dulu kenaikan dari Waskita. Kenaikan dari Waskita kita tengok asingnya oke ya ini. Jadi Waskita ini asingnya sepertinya paling bagus pergerakan asingnya. Volumenya juga oke. Jadi secara umum Adikarya, Wika, PTPP, WSKT itu asingnya variasi sih. Cuman volumenya tebel ya. Volumenya pada tebel. Sekarang kita tinggal tengok komposisi buyer sellernya untuk Waskita. Komposisi buyer sellernya adalah seperti ini. 52% berani beli di over ya. Tipis aja berarti. Nggak ada perbedaan signifikan. Kemudian kita lihat dulu untuk weton teman-teman. Waskita beton kita lihat dalam tren seperti ini aja. Kalau kita lihat dari tren terkecil ya teman-teman, ini pasti ini udah lewatin 50 ya. Udah ini ya, oke nggak apa-apa. Di tren paling kecil untuk Waskita ini di weekly teman-teman, saat ini di 254 itu adalah merupakan target kenaikan 50 retracement ya. Ini kunci ya, di 254 ini kunci. Kenapa? Karena kalau dia bisa melewati 254, ini teman-teman kan di sini 254 masih belum berhasil dilewatin ya. Kalau bisa ngelewatin 254 dari tren kecil ini, teman-teman, tren kecil yang ini kan. Nah, di break di sini, di breaknya ini sebenarnya cantik ini pergerakannya Waskita beton nih. Di 23,6 ini sebenarnya terjadi breaknya udah cukup early di 217, sekarang 252. Jadi kalau yang pasang tren kemarin terus break lumayan ini. Ini simpel sekali sebenarnya trading pakai tren ini. Nah, kalau bisa sampai di 50 retracement di atas 254 teman-teman. Nanti tinggal cari target berikutnya untuk weton. Nah, kita ambil yang paling ini aja ya, teman-teman. Nah, ini kan ada di 526 ada candle shadow ya. Jadi kita gunain daily untuk kita lihat 526 itu bisa kebaca nggak? Sayangnya di sini saya nggak bisa ngelihat ya. Sayangnya saya nggak bisa ngelihat lebih detail. Kenapa? Karena memang nggak kebaca lebih detail di sini. Saya nggak tahu ini shadow atau di daily-nya ada body seperti itu. Jadi nggak apa-apa deh kalau gitu supaya lebih valid. Saya gunain tren yang ini aja ya, body aja ya teman-teman. Nah bodinya, kalau bodinya memang ada break ya. Jadi nggak apa-apa, valid bisa kita gunain untuk menarik Fibo yang lebih panjang teman-teman di sini ya. Sehingga kalau kuningnya ini bisa dilewati nanti teman-teman, maka Waskita itu ada target lagi. Target setelah kuning yang bawah itu ada di sini di 321. Waskita seperti itu aja, saya lihat lebih enak digunain di
weekly, tapi kalau mau menggunakan daily juga bisa, dailynya juga bisa. Cuman ini kan sudah nggak bisa terlalu lebar saya nariknya karena keterbatasan dari OLT yang saya gunakan. Nah, kalau di sini dia kan memang sudah sampai di 50 retracement, ya. Karena sudah terbatas pandangan anunya chartnya, jadi kita pakai weekly. Gambarnya yang tadi udah saya sampaikan ke teman-teman. Itu udah untuk waskita. Kondisi asingnya, maksudnya kondisi dorongan volumenya kurang ya. Waskita beton ya maksud saya. Terus asingnya sih cukup masuk, cukup cukup sering masuk seperti itu. Terus kemudian sekarang kita cek dulu untuk komposisi buyer dan seller beton. Pas kita beton komposisi buyer sellernya 51 beli di over dan 49 beli jual di bid ya. Jadi imbang aja, nggak ada yang dominan. Kemudian keras. Keras, oke, kita bisa lihat sepertinya 595 595. Nah, 595. Oke. Karena di daily agak susah untuk narik ya, udah habis. Udah habis ininya candlenya. Oke, udah habis candlenya. Nah, seperti ini kan 595 ya. Bisa ya saya geser, oke. 595. Kita cek dulu teman-teman. 595 ya. Oke, nggak apa-apa. Kita gunain 595. Ini adalah weekly, teman-teman, weekly. Nggak apa-apa, nanti ketemunya sama kok. Weekly. Tren yang saya ambil tuh sini. Tren yang saya ambil dari sini ya, dari ini. Ini kan break ya, ke break semua. Jadi valid kita gunain. Yang paling pendek juga boleh, yang di sini juga boleh. Yang di sini juga boleh, ke break juga kok. Intinya nanti ketemu tarikannya sama seperti ini. Nah, kenaikan dari crash ini teman-teman. Ini udah sampai di 50 retracement ya di dalam weekly. Ke 595. Nggak apa-apa ini weekly, di daily-nya juga sama ketemunya. 595 ya tarikannya. Sebentar saya tarikkan dulu. Ke 595 di sini. Ya, ini kan nyampe di 50 juga, 50 retracement. Nah, di sini ya. Jadi saat ini untuk crash itu ada resistan 460 itu adalah di 50 retracement. Ini nggak begitu kelihatan, lebih jelas di dalam weekly-nya tadi. Di weekly lebih jelas 459 ya, 459 merupakan 50 retracement sekaligus merupakan target dia. Nah, kalau misalkan dalam berapa hari atau minggu ke depan dia bisa lolos dari yang kuning itu, teman-teman, nanti kita gunain yang ini ya. Yang lebih atas di mana itu nanti targetnya dia itu ke 590 untuk crash ya. Itu aja untuk crash yang bisa saya sampaikan. Oh ya enggak, kita cek dulu di sini 2 hari asingnya keluar teman-teman dengan volumenya tidak tidak luar biasa, biasa aja seperti itu. Kemudian komposisi dari buyer seller untuk keras kita lihat seperti ini, dominasi sellernya kuat ya, menjual di 67%, menjual di bid ya. Kemudian adalah WG ya. WG adalah Wijaya Karya Bangunan Gedung ya. Kita tengok dulu ini adalah weekly. Kita lihat DM daily 216, kita lihat puncaknya dulu 216. Di sini 216, 297, 216 di sini. Jadi ini ada banyak tren ya. Kalau kita tarik yang paling kecil ini, jelas dia sudah ngebreak. Dan kalau kita tarik 50%-nya, ternyata dia sudah sampai. Ya, jadi ini target pertama dia. Ini udah kecapai sih beberapa minggu ini. Tapi berarti area yang kuning ini kan disentuh banyak banget nih. Berarti dia menjadi resistan yang cukup kuat ya. Resistan cukup kuat ini. Ini resistan cukup kuat. Namun demikian closingnya hari ini, weekly ini, dia mampu ngelewatin 188 kan. Berarti boleh kita tarik Fibo yang lebih besar di sini untuk mencari target berikutnya tuh di sini. Di 227 itu adalah untuk WG ya. Wijaya Karya Bangunan Gedung. Kondisi pergerakan ininya teman-teman. Sekarang kita lihat pergerakan asingnya. WG volumenya kurang sih ya. Kemudian asingnya cukup solid. Maksudnya berapa hari ke belakang sering masuk. Kita coba lihat indikatornya.
Volumenya kurang begitu tinggi, jadi indikatornya tidak tertrigger dengan kuat ya. Sekarang kita lihat dulu untuk pergerakan komposisi buyer sellernya untuk WG. Untuk WG teman-teman ya, kita cek dulu seperti ini. 54% membeli di over, buyernya membeli di over, dan yang menjual di bid 46%. 46% menjual di bid. Kemudian ada yang nanya ADCP ya, ADCP, Adi Commuter Property. Ini apakah masih IPO ya teman-teman? Apakah baru IPO 130? Oh, berarti IPO-nya dia ini ya, IPO-nya di atas ya. Apakah kalau saya lihat nih masih IPO ya, jadi saya nggak bisa analisa sih kalau IPO itu. Nah, kalau IPO-nya tanggal berapa ini? Tanggal Februari ya, terus turun ya. Menurut saya sih masih belum bisa ya. Ya ini mungkin case-nya seperti MTEL ya. Tapi MTEL kan sudah mulai naik ya. Yang baru-baru IPO kayak Buka ini kan belum berhasil naik ya. Terus kalau GoTo itu kan di berapa? 300 berapa ya? GoTo itu kan IPO-nya dia kan di 338 ya. AD Commuter Property ini 130. Jadi masih di bawah teman-teman ya. Masih di bawah, sementara sih saya nggak bisa analisa kalau seperti ini ya. Karena kemarin ada breakout juga. Balik lagi, ada breakout sebentar balik lagi, ada breakout hari ini balik lagi seperti itu. Jadi saya nggak bisa analisa. Nah kemudian JSMR, aduh lupa saya kemarin. JSMR itu kemarin ada sinyal ya. Saya mau bahas, lupa saya masukkan. Nah terus hari ini dia nongol lagi di bahasan ya. Oke sebentar teman-teman. Dia kemarin ada sinyal, terus hari ini nongol lagi di bahasan. Kemarin sempat lama nggak saya analisa karena pergerakannya cukup membosankan. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya masukkan aja. Sementara dia hari ini bisa lewatin 3495, itu adalah merupakan resistan pertama dan hampir resistan kedua ya, 3600. Kondisi pergerakan hari ini volumenya sebenarnya kenceng ya, cuman indikatornya masih belum tertrigger karena ini masih long downtrend juga. MACD-nya harus hari ini langsung ke trigger, kesentuh langsung menguatkan seperti ini. Dan momentumnya pun juga sudah nyebrang di atas 0. Cuman ini nanti akan bagus apabila MACD-nya itu bisa bermain di sini. Tentu harus ada dorongan volume ya teman-teman. Nah ini kan break ya. Nah, ini break ininya MACD-nya seperti itu. Tentu harus ada dorongan volume supaya kenaikan dia oke ya. Volumenya ini perlu ditambah lagi supaya konsisten naiknya seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi asingnya, luar biasa besar ya hari ini asingnya. Terus kemudian daily volumenya oke. Tinggal kita lihat sekarang komposisi buyer seller hari ini untuk JSMR ya. JSMR seperti ini teman-teman. Kondisi buyer sellernya teman-teman bisa lihat 64% membeli di over. Jadi cukup percaya diri dengan melakukan hajar kanan ya. Nah teman-teman itu tadi sekumpulan saham yang saya bahas. Ada apa sahamnya? Yaitu yang ini Adikarya, Bika, PTPP, WSKT, Weton, WG, Kras, dan JSMR. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.